مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak dan Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita lanjutkan tausiah berkenaan dengan akhir zaman di pelataran Masjid Nabawi ini. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Dan dalam kesempatan baik ini saya akan menyampaikan dua hadis. Hadis pertama berbunyi, sungguh bumi akan dipenuhi dengan ketidakadilan dan kezaliman. Jika bumi telah dipenuhi dengan jauran wa zulman, ketidakadilan dan kezaliman, maka Allah akan bangkitkan seorang laki-laki dari keturunanku, ahli baitku, namanya seperti namaku, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Dia akan penuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan ketidakadilan, dengan kesewenang-wenangan. Sehingga langit pun tidak menahan airnya. Artinya hujan sering turun, dan bumi pun tidak menahan tumbuh-tumbuhannya. Laki-laki itu akan tinggal di tengah-tengah kalian 7 atau 8 atau 9 tahun. Nah, ini hadis termasuk min alamatis sa'ah, termasuk hadis di antara tanda-tanda sudah dekatnya kiamat ya. Dan hadis ini secara spesifik menerangkan tentang munculnya Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman, yang kemudian kita lebih kenal dengan istilah Al-Mahdi ya. Dan Al-Mahdi ini disebutkan dalam hadis ini min ahli baiti, termasuk anak keturunanku ya. Jadi dia punya darah yang kalau ditelusuri ke atas sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hadis yang lain Nabi pernah juga mengatakan Al-Mahdiyu minni min itrati Fatimah. Al-Mahdi itu dariku, maksudnya dari keturunanku, dari anaknya Fatimah ya. Sedangkan kita tahu Fatimah binti Muhammad SAW punya anak laki-laki 2 orang, yaitu Hasan dan Husain. Nah, kalau di kalangan kita ini maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita lebih meyakini bahwa Al-Mahdi itu keturunan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau di kalangan kaum Syiah, mereka meyakini dari keturunan Husain ya. Nah, ini satu hadis ya. Dan hadis ini menerangkan bahwa kemunculan Al-Mahdi itu berkaitan erat dengan sebuah kondisi khusus, kondisi dunia yang sudah khusus, yaitu kondisi di mana yamla'ul arda zulman wa jauran. Dunia ini sudah dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan ya. Dan kehadiran Al-Mahdi itu akan membawa sebuah turning point, titik balik. Malah kemudian kehadirannya menyebabkan situasi yang tadinya penuh kesewenang-wenangan dan kezaliman itu berubah menjadi penuh keadilan dan penuh kejujuran ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembahasan saya di bus beberapa waktu yang lalu tentang hadis periodisasi, dengan catatan kalau waktu itu nggak ngantuk ya apalagi tidur, mungkin masih ingat ya. Jadi dalam hadis itu saya jelaskan bahwa Nabi menubuahkan perjalanan umat ini akan melampaui 5 periode. Dan periode demi periode sudah dilewati oleh umat ini. Qadarullah, kita sekarang berada di periode keberapa? Keempat. Masih tahu namanya periodenya? Masya Allah. Ya, periode mulkan jabriyatan, yang artinya periode para penguasa yang memaksakan kehendak mereka.
Karena memang hadis ini setiap periodenya itu yang dijadikan tolok ukur itu adalah leadership sistemnya, sistem kepemimpinannya. Nah, ternyata sistem kepemimpinan yang keempat itu disebut dengan sistem kepemimpinan mulkan jabriyatan. Penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Karenanya saya sering menggunakan istilah we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam perjalanan umat Islam. You understand? Masya Allah. You speak Indonesian? Masya Allah. You're Indonesian? Yes, from Pakistan. Pakistan. Oh, but you know Indonesian? No, little bit English. Okay. You understand English? Okay. Baik, ya kita lanjutkan. Nah, jadi ini babak paling kelam dalam perjalanan umat Islam. Karena dalam babak ini dunia menyaksikan bahwa tidak lagi yang memimpin ini menjadikan pedoman yang Nabi jadikan pedoman sebagai pedoman. Begitu. Padahal selama ribuan tahun dunia menikmati kepemimpinan mereka-mereka yang mengikuti jejak langkah Nabi terus-menerus. Ya, sebagaimana yang saya katakan, Nabi pernah bersabda, taraktu amrayni lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Kutinggalkan kepada kalian dua pusaka, dua warisan suci yang bila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu dua warisan suci itu? Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, dari Nabi memimpin demikian dengan Quran dan sunnah. Kemudian Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, semua memimpin demikian. Bahkan setelah mereka wafat, muncul era kerajaan-kerajaan Islam kan? Ada kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Utsmani, Kesultanan Utsmani Turki. Itu semua masih menggunakan Quran dan sunnah sebagai panduan. Padahal yang dipimpin bukan muslim semua, ya. Sampailah titik di mana Allah takdirkan harus berganti kepemimpinan. Artinya Allah mengeluarkan sebuah keputusan, umat Islam turun panggung, tidak mimpin dunia lagi. Lalu Allah pilih yang lain. Nah, siapa yang Allah pilih memimpin dunia selanjutnya? Ya nggak bisa kita pungkiri, realitas menunjukkan Barat, Amerika, Eropa yang memimpin dunia ini atas takdir Allah Ta'ala. Dan kalau Amerika, Eropa yang memimpin, berarti bisa kita simpulkan kepemimpinan itu kemudian dipegang oleh the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani, khususnya Yahudi. Kenapa khususnya Yahudi? Karena kalau kita baca surat Al-Fatihah, itu di situ ada keterangan tentang dua kaum yang kita tidak mau masuk ke dalamnya. Ya, jadi kalau kita baca surat Al-Fatihah itu kan, dari 7 ayat surat Al-Fatihah, hanya ada 1 ayat yang isinya permohonan. Ayat apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu satu-satunya ayat yang isinya permohonan. Kemudian di ayat berikutnya dijelaskan yang mana itu jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuhnya. Nah, siapa mereka yang mendapat nikmat menempuh jalan yang lurus itu? Diterangkan Allah di ayat yang lain. Surat An-Nisa ayat 69. Kata Allah, alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang-orang yang telah menempuh jalan yang menyebabkan mereka dapat nikmat adalah para nabi, para siddiqin, orang-orang jujur ucapan, jujur perilaku, para syuhada, orang-orang yang rela mati syahid di jalan Allah, ya, dan para salihin, orang-orang yang saleh. Nah, mereka ini adalah kumpulan orang-orang yang mendapat nikmat menempuh jalan yang lurus. Dan kita ingin masuk ke dalam golongan itu. Tapi bukan saja kita minta kepada Allah ingin masuk golongan mana, tapi kita menegaskan kepada Allah kita nggak mau masuk golongan mana. Ada 2 golongan kita nggak mau masuk. Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Jangan ya Allah masukkan kami ke dalam golongan mereka yang kau murkai, dan jangan pula masukkan kami ke dalam golongan mereka yang kau sesatkan. Nah, pertanyaan, siapa yang dimurkai Allah?
Siapa yang disesatkan Allah? Nah, seorang sahabat namanya Adi bin Hatim radhiyallahu an, beliau asalnya Nasrani. Beliau pernah bertanya, ya Rasulullah, siapa itu yang dimurkai Allah? Dalam surat Al-Fatihah, kata Nabi, al-maghdubi alaihim humul yahud. Yang dimurkai Allah adalah kaum Yahudi. Adapun ad-dhalun, yang tersesat, adalah an-nasara, kaum Nasrani. Nah, jadi kita jelas-jelas minta kepada Allah jangan sampai kita masuk kaum yang dimurkai maupun kaum yang disesatkan. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengomentari kenapa Yahudi dimurkai Allah. Li'anna indahumul ilm ma indahumul amal. Karena Yahudi itu ilmunya ada tapi nggak diamalkan. Ya. Yahudi itu cerdas-cerdas, Pak. Tapi mereka sering mengingkari ilmunya sendiri. Mereka melanggar ilmu yang mereka miliki sendiri. Jadi kalau bicara Dajjal, mungkin kaum Yahudi lebih tahu daripada kita tentang Dajjal. Cuman nanti kalau Dajjal muncul, kita menganggap Dajjal sebagai fitnah. Mereka malah menganggap Dajjal sebagai juru selamat. Kan ngawur ya. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita bangga kalau ada orang memuji kita dengan kalimat Yahud juga ente. Gitu ya kan. Kan istilah Yahud kan istilah sering diartikan sebagai wah cerdas ente gitu kan. Jangan ya. Nah, sedangkan Nasrani, kata Ibnu Katsir, kenapa disebut tersesat? Li'anna indahumul amal ma indahumul ilm. Karena mereka amalnya banyak tapi tidak berfondasikan ilmu, tidak berlandaskan pengetahuan ya. Jadi mereka ini kumpulan orang-orang yang oke lah, secara penampilan tuh kelihatannya penuh dengan kasih, bahkan jadi slogan mereka kan, ngasih terus gitu, kasih ke sana kemari. Beramalnya luar biasa orang Kristen. Tapi maaf kata, mereka ilmunya nol. Ya. Dan dalam hal ini ilmunya nol itu terutama dalam hal apa? Dalam hal ketuhanan. Makanya mereka mempercayai ada yang namanya 3 in 1, 1 in 3. 1 dalam 3, 3 dalam 1. Sebuah konsep yang menyebabkan sekarang banyak orang Kristen di Barat yang banyak berpikir udah nggak percaya lagi dengan Kristen. Karena apa? It doesn't make sense. Nggak masuk di akal yang namanya mengimani Tuhan itu 1 dalam 3, 3 dalam 1. Bagaimana ceritanya? Atau mengimani bahwa Tuhan itu manusia, tapi manusia juga Tuhan, kan begitu? Ya, nggak make sense. Nah, anyway, kembali ke masalah kita. Jadi dunia sekarang ini sejak masuk ke babak keempat, era Mulkan Jabriyah, Allah pun mencabut hak kepemimpinan kita umat Islam untuk Allah serahkan ke pihak lain, dan yang Allah pilih adalah Barat, dan dalam hal ini Yahudi Nasrani. Khususnya Yahudi. Karena Yahudi ini yang lebih memiliki kecerdasan, dengan kata lain lebih canggih kelicikannya, begitu ya. Nah, Nasrani itu ibaratnya kayak kumpulan orang-orang yang nggak punya identitas. Kalau mereka banyak dipengaruhi oleh Yahudi, jadilah mereka Nasrani yang ke Yahudi-Yahudian. Tapi kalau mereka banyak akrab dengan umat Islam, jadilah mereka Nasrani yang akrab sama umat Islam. Dan alhamdulillah, dengan kejadian yang terjadi di Gaza, dunia menyaksikan bahwa ternyata banyak masyarakat Barat yang Kristen itu ternyata mampu dipengaruhi oleh umat Islam, ya. Tetapi kalau yang Yahudi umumnya mereka mengikut kepada Zionis, ya. Nah, yang jelas di babak keempat inilah kita merasakan yang namanya jauran wa zulman tadi, kesewenang-wenangan dan ketidakadilan tadi, ya. Tetapi dengan hadis yang tadi kami sampaikan, Nabi memperingatkan dan memberi kabar gembira bahwa Allah akan datangkan ya anak keturunannya yang namanya mirip dengan nama Nabi, nama ayahnya mirip nama anak ayah Nabi, dan dia akan berperan sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman. Dia akan membawa kita kepada keadilan dan kejujuran kembali. Begitu. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak punya kepastian. Tapi kalau kita membaca gelagat tanda-tanda, mudah-mudahan tidak lama lagi. Mudah-mudahan. Nah, tapi yang jelas, dengan hadirnya Al-Mahdi, tentunya dunia ini kan berputar terus. Dalam konteks hadis periodisasi, hadirnya Al-Mahdi sudah barang tentu menyebabkan kita akan berpindah pula ke periode terakhir, periode kelima. Ya, siapa yang masih ingat namanya apa periodenya? Ya? Tadi? Khilafah ala minhajin nubuwah, ya. Era kekhalifahan yang mengikuti cara-cara kenabian kembali, ya. Nah,
seiring dengan kita memasuki masa kejayaan itu, ya kita pun harus paham bahwa itu pertanda dunia ini mau tutup buku, begitu ya. Jadi seiring dengan kejayaan itu datang, Al-Mahdi datang, ya kita pun harus siap-siap yang menandakan bahwa dunia ini sudah mau berakhir. Karena kayak cerita aja, cerita pada umumnya. Coba kalau kita ikuti film-film apa namanya suspense gitu ya, film-film seru gitu, laga gitu. Itu biasanya sutradara itu bikin film misalnya 5 babak filmnya. Terus kita begitu datang ke bioskop terlambat. Pas lagi di babak keempat, nah itu pasti penggambaran sutradara itu babak keempat itu babak di mana jagoannya lagi kalah-kalahnya itu, ya, bahkan terancam mati, bahkan penonton udah sampai ke tingkat mati nih gitu. Nah begitu udah, wah mati nih, tiba-tiba dia bisa membalikan situasi, dan ketika sudah balik situasinya, sumringah jagoannya, wah penonton senang, baru juga senang, tahu-tahu habis filmnya, ya kan? Nah jadi itulah apa namanya perjalanan akhir zaman itu seperti itu. Makanya para ulama biasanya setelah membahas tentang munculnya Al-Mahdi, langsung membahas tentang asyra ayat, ya 10 tanda-tanda besar yang menutup perjalanan dunia ini. Ya. Nah, untuk itu kita akan coba menyimak hadis berikutnya tentang 10 tanda besar itu. Jadi dikatakan dalam hadis ini, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyra ayat. Sesungguhnya kiamat itu nggak akan datang sebelum kalian menyaksikan ada 10 tanda-tanda besar. Apa saja itu? Fadzakara ad-dukhan. Nabi kemudian menyebutkan akan terjadi ad-dukhan. Ad-dukhan itu kabut asap yang menyelimuti seluruh apa namanya daratan bumi ini, baik wilayah timur maupun wilayah barat. Wad-dajjal, kemudian keluarlah dajjal. Dan ini tolong jangan diartikan sebagai urutannya pasti seperti ini, tidak. Tapi ini penyebutannya. Jadi nominal disebutkan, tapi bukan ordinal, bukan urutan ya. Jadi tadi dukhan, dajjal, kemudian dabah. Dabah itu binatang melata yang keluar dari perut bumi, yang tugasnya memberi tanda manusia. Kalau dia manusia yang beriman, dikasih tanda yang menyebabkan wajahnya cemerlang. Tapi kalau dia manusia kafir, dikasih tanda menyebabkan wajahnya menjadi apa namanya kelam ya, menjadi kelam ya, gelap begitu ya. Kemudian tulu isyamsi min maghribiha. Lalu yang keempat, matahari terbit dari tempat terbenamnya, dari barat ya, bukan dari timur. Lalu yang kelima, wa nuzulu Isa ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Isa putra Maryam alaihi salam. Kemudian wa Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, 2 bangsa yang merupakan mufsiduna fil ard, perusak di muka bumi. Kemudian thalathata khusufin, 3 apa namanya pembenaman bumi besar-besaran, 1 di wilayah timur, 1 di wilayah barat, dan 1 di Jazirah Arab. Kemudian yang terakhir, wa akhiru dzalika narun takhruju minal yamani tatrudun nas ila mahsyarihim. Yang terakhir dari 10 tanda itu adalah api keluar dari Yaman untuk menggiring manusia ke tempat berkumpul mereka sebelum terjadinya as-sa'ah, sebelum terjadinya kiamat. Ya, jadi ini 10 tanda-tanda ini dalam hadis yang lain Nabi katakan ketika 1 saja muncul, maka tanda-tanda 9 berikutnya akan bermunculan laksana tasbih yang digunting. Bijinya jatuh 1, berjatuhan berikutnya dengan cepat sekali ya. Dan yang menariknya lagi, 10 tanda besar ini rata-rata merupakan tanda-tanda yang keluar dari apa namanya hukum sunatullah yang biasanya kita pahami. Misalnya matahari terbit dari tempat terbenamnya, ini kan keluar dari sunatullah yang biasanya kita pahami. Misalnya turunnya Isa alaihissalam diantar 2 malaikat, ini kan sebuah perkara yang sulit dipahami ya. Misalnya keluarnya Dajjal. Dajjal juga ini apa namanya sosok yang luar biasa, yang mempunyai banyak hal-hal yang keluar dari sunatullah yang kita pahami. Termasuk binatang melata. Kok bisa ada binatang melata yang nantinya diizinkan Allah memberikan tanda kepada setiap manusia sesuai dengan kondisi keimanannya. Ya, kalau dia beriman, wajahnya cemerlang. Kalau dia kafir, wajahnya menjadi
suram atau menjadi kelam begitu. Nah, jadi semua tanda-tanda besar ini akan mengikut ya seiring dengan sudah sampainya kita kepada fase kelima nanti. Ya, karenanya dalam hadis tentang Al-Mahdi itu Nabi memberi gambaran singkat sekali. Kata Nabi, Al-Mahdi itu akan berada di tengah-tengah kalian kalau nggak 7 tahun, 8 tahun atau maksimal 9 tahun ya. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan sebagian ulama yang membahas akhir zaman ini, ada yang mengatakan Al-Mahdi itu sosoknya tidak satu orang ya, tapi beberapa orang. Karena ada kaitan dengan hadis tentang berapa lama Isa alaihissalam nantinya ada di muka bumi ini. Ya. Jadi ada hadis mengatakan bahwa Isa alaihissalam nanti ketika turun dari langit, dia akan bersama umat ini 40 tahun. Ya, 40 tahun. Sementara kalau Al-Mahdi hanya 9 tahun mentoknya, di sini ada kontradiksi, ada ketidaksesuaian. Makanya saya pun condong pada pemahaman bahwa Al-Mahdi itu semacam gelar. Yang gelar itu akan berpindah dari satu Al-Mahdi kepada Al-Mahdi kedua, Al-Mahdi ketiga, dan seterusnya. Sebagaimana juga istilah Khalifah Rashidah ya, ada Khalifah Rashidah pertama Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab yang kedua, ada yang ketiga Utsman bin Affan, dan seterusnya. Begitu. Nah, saya kira ini tausiah untuk kali ini, dan dalam kesempatan baik ini mengingat dari tadi nggak ada petugas yang datang, ya, kelihatannya kita nggak akan diusir. Saya lebih senang kalau sisa waktunya boleh kita manfaatkan untuk tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Ya, falyatafaddal mashkura. Silakan. Tahu saya nih, kalau hadis ini kan dari perkataan perbuatan Nabi. Sudah 1000 tahun yang lalu, Ya. sudah lama banget. Karena kita tahu di masa itu mencatat itu kan masih kayak sekarang. Dan di sini orang yang merekam itu akan bisa mewariskan hadis itu ke orang selanjutnya sampai ke zaman modern ini. Gimana sih cara kita tahu bahwa hadis itu bukan yang benar, nah ini yang salah, atau dari gimana? Udah lama banget Nabi itu kan tahun, kalau tahun masih ini kan tahun ratusan ya, dan ratusan. Ya. Bisa bertahan, Al-Quran kan kita karena ada bukunya kan. Ya. Kalau hadis itu gimana? Karena hadis itu jumlahnya lebih banyak kan dari Al-Quran. Betul. Al-Quran kan 100-an ayat, tapi kalau hadis itu kan ribuan atau bahkan puluhan ribu. Jadi begini, pertama perlu dipahami bahwa bangsa Arab, ya, itu salah satu ciri khasnya yang tidak dimiliki oleh bangsa lain itu adalah kekuatan hafalan. Jadi mereka itu memang terkenal kuat hafalannya. Jadi istilahnya budaya bertuturnya itu kuat, ya. Nah, namun alhamdulillah dalam perjalanan sejarah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan di tengah-tengah generasi pengikut Nabi baik dari kalangan sahabat maupun generasi tabi'in yang berikutnya maupun generasi tabi'in itu ada orang-orang tertentu yang bukan saja kuat hafalannya, ya, istilahnya tingkat presisinya tuh tinggi, tetapi amanah begitu. Nah, dengan berjalannya waktu lewat orang-orang ini, ya, Allah Ta'ala menjadikan orang-orang ini menjadi semacam penjaga keaslian, kemurnian, karena mereka kemudian bisa merumuskan metode untuk menetapkan mata rantai pemberitaan yang disebut dengan istilah sanad. Ya, sanad itu artinya mata rantai pemberitaan. Nah, jadi kalau kita mendengar ada istilah hadis yang sahih, itu artinya hadis yang mata rantai pemberitaannya itu kuat semuanya, sehingga kumpulan orang-orang itu yang meriwayatkan itu kumpulan orang yang bukan saja kuat hafalannya tapi amanah begitu. Nah, ini dirumuskan. Jadi ada perumusannya sehingga ada ilmunya, ilmu hadisnya tuh ada begitu. Dan yang menariknya setelah kemudian muncul para imam-imam hadis ini seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ya. Kenapa? Imam Bukhari kan Uzbekistan. Iya. Jauh. Ya, tapi jangan salah. Beliau ini dalam menetapkan satu hadis itu boleh diberikan penilaian sahih atau tidak, beliau itu melakukan perjalanan jauh sekali, gitu, menelusuri orang per orang. Bahkan tingkat pemeriksaannya itu sampai ke tingkat
kalau seandainya dia lihat orang itu ya semacam membohongi hewan saja, misalnya dia bilang sini mau dikasih makan, taunya nggak dikasih makan, udah ditolak sama dia. Ayam itu. Ya, jadi tingkat kehati-hatiannya itu tinggi sekali. Nah, yang lebih menarik lagi ketika kumpulan-kumpulan hadis-hadis yang sudah terseleksi ini dikumpulkan, Anda tahu yang akhirnya bikin sistem indeks hadis itu justru orang Perancis, bukan Muslim, gitu. Dan orang Perancis ini kenapa dia sampai mau-maunya bikin itu? Karena dia kagum dengan tradisi umat Islam di kalangan ahli hadisnya dalam hal kemampuan melakukan penseleksian itu, gitu. Jadi kita nggak bisa samakan dengan logika kita yang memang seringkali kalau kita nyampaikan satu pesan berantai gitu, itu pasti berubah itu nggak sama, jauh gitu, berbeda sekali begitu. Nah, termasuk juga nggak sama dengan kalangan orang Nasrani, jangankan dengan sejenis hadis kalau mereka punya hadis pun gitu ya. Sedangkan ayat Bible, ayat Injil saja mereka itu sudah nggak kembalinya langsung kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Yesus kalau istilah mereka, tapi sudah murid-muridnya kan. Kalau kita kan enggak, alhamdulillah. Kita semua tertelusuri sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sebenarnya ada ininya, ada apa metodologinya itu. Apa Ustadz istilahnya? Jarah wa ta'dil ya Ustadz ya? Jarah wa ta'dil. Al-jarah itu artinya memberikan penilaian negatif, kalau ta'dil itu positif ya. Ya, jadi ada itu semacam kemampuan untuk mendeteksi, oh ini orang bisa dipercaya nih, karenanya dia sanad yang terpercaya, gitu. Ditelusuri satu persatu gitu. Pokoknya sedikit aja tercatat dia punya cacat dalam perilaku, itu dianggap merusak sanad, merusak mata rantai, begitu. Jadi sangat teliti sekali. Ya, jazakallahu khair pertanyaannya. Silakan, mungkin ada pertanyaan lain? Ya. Al-Mahdi digambarkan berarti berapa orang, nggak satu orang. Ya, itu satu pendapat ya. Dajjal, dia tidak sosok manusia, apalagi seperti pengertian Al-Mahdi. Ya, jadi begini. Kalau tentang Dajjal itu, memang Nabi itu pernah menyebutkan bahwa sepanjang sejak Nabi diutus ya, itu akan muncul salasuna kadzabuna dajjaluna. Akan muncul 30 ya, pendusta ya, yang mereka ini disebutnya juga dajjalun ya kan, dajjal. Tapi yang menjadi pemahaman kita tentang istilah dajjal yang kita biasa ucapkan itu adalah ad-dajjal pakai alif lam begitu ya. Kalau dajjalun ini dujail gitu, dajjal kecil. Bahkan kalau dujail itu dia jumlahnya bahkan bukan hanya 30, mungkin bisa banyak sekali ya, termasuk Mulyono barangkali ya kan. Nah ya, termasuk Mulyono barangkali termasuk dujail itu ya. Karena dujail ini dia bahkan istilahnya bisa siapa saja gitu ya. Tapi kalau ad-dajjal, the dajjal kalau istilah bahasa Inggrisnya itu tertentu ya kan, sosok tertentu. Nah, ini nanti akan saya bahas di perkebunan kurma nanti ya. Jadi di perkebunan kurma itu memang tempatnya untuk bahas tentang dajjal, the dajjal. Karena dulu juga Nabi ketika ketika menerangkan kepada para sahabat itu di kebun kurma juga gitu ya. Sampai-sampai ada sahabat yang saking Nabi tuh ngomongnya lirih gitu ya, sampai sahabat tuh nyari-nyari di balik pohon kurma, mana nih dajjal gitu, kali-kali ada dekat sini kali, kok sampai Nabi ngomongnya harus dipelan-pelanin gitu ya. Gitu. Jadi benar Pak, sosok dajjal tuh ada, tetapi itu tidak seperti istilah Khulafaur Rasyidin tadi, Khalifah Rasyidah pertama, kedua, ketiga, itu yang berurutan gitu, enggak. Dia terpisah-pisah, terpencar-pencar begitu. Tapi betul Nabi pernah mengatakan sepanjang perjalanan umat ini akan ada salasuna dajjaluna kadzabuna dajjaluna. Sepanjang perjalanan umat ini akan ada 30 sosok ya, pendusta-pendusta dajjal ya. Sampai nanti datanglah al-a'war kata Nabi. Al-a'war itu yang matanya cacat sebelah begitu. Nah, itulah ad-dajjal.
Enggak. Ya? Iya. Karena memang itu termasuk salah satu ciri khasnya. Innahu a'warul aini wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, ya. Sedangkan Rabb kalian tidak bermata sebelah. Jadi banyak orang kalau dengar istilah Dajjal mata satu, bayangannya di tengah gitu kan. Tidak, matanya dua, cuman salah satunya cacat. Ya, karenanya dia disebut a'war, ya, bermata cacat gitu. Nah, dalam hadis yang lain bahkan Nabi mengatakan baina ainaihi maktubun kafirun atau kaffara, ya, yaqra'uhu kullu mu'minin katibin au ghairi katibin. Antara kedua matanya, ya, jadi di dahinya akan ada tulisan kafara atau kafir yang sanggup dibaca oleh setiap orang beriman. Baik orang beriman itu terpelajar maupun tidak terpelajar. Baik orang beriman itu literate atau illiterate, begitu. Jadi kalau nanti Dajjal muncul, orang-orang yang terjaga imannya itu akan punya kemampuan mendeteksi itu Dajjal. Tapi orang-orang yang nggak punya iman, sekalipun dia profesor, doktor gitu ya, dia literate gitu ya, dia nggak bisa lihat karena dia sudah kena pengaruh dari Dajjal. Tapi orang-orang yang beriman, sekalipun dia orang kampung gitu ya, dia nggak terpelajar gitu, sama Allah dimudahkan untuk bisa membaca tulisan kafaro itu, insya Allah. Ya. Yang nggak pernah ada Dajjal itu Oke. kalau kita yang nggak lagi di mana, apa kira-kira yang nakal yang kena? Jadi begini, sebenarnya hadis tentang tempat-tempat yang Allah lindungi dari intervensi Dajjal, dari masuknya Dajjal, itu ada 4, bukan hanya 3, bukan hanya 2, bukan hanya Mekah, Madinah, tapi ada lagi Masjidil Aqsa dan Tursina. Ada satu masjid di sana ya, Ustadz ya, di Tursina itu masjid apa namanya? Tapi yang jelas itu, di situ Nabi katakan 4 tempat ini tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Yang jelas tempat itu nanti akan menjadi tempat mengungsinya kaum beriman dipimpin oleh Isa alaihissalam di zaman Ya'juj wa Ma'juj keluar, begitu. Nah, jadi 4 tempat ini tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Ya. Nah, terus tadi pertanyaan Bapak apa? Bagaimana dengan kita? Yang tidak di tempat itu. Nah, ya. Jadi begini, yang tidak tinggal di tempat itu berarti tidak ada jaminan bahwa Dajjal tidak masuk ke negerinya, ke kampung halamannya, ke wilayah tempat tinggalnya. Nah, tapi kan bukan berarti kalau Dajjal bisa masuk, automatically kita pasti menjadi takluk dengan Dajjal. Nah, disitulah pentingnya kita punya ilmu tentang apa saja penangkal-penangkal menghadapi Dajjal. Nah, penangkal-penangkal ini perlu kita pahami. Salah satunya yang mendasar sekali, Nabi pernah bersabda, jika Dajjal muncul di tengah-tengah kalian, sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian, cukup aku yang menghadapinya untuk melindungi kalian. Tapi jika Dajjal muncul, aku sudah tidak ada, maka masing-masing kalian harus menyelamatkan diri. Dan Allah menjadi khalifati, Allah menjadi penggantiku. Artinya apa? Artinya kita ini kan umat yang sudah nggak hidup bersama Nabi nih. Dan Dajjal kemungkinan besar muncul nih. Gitu, Nabi nggak ada. Nah, berarti masing-masing kita harus mengokohkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tauhid kita mesti kita mantapkan. Karena tauhid itulah yang akan menjadi penyelamat kita menghadapi Dajjal. Tapi itu yang sifatnya fundamental ya. Ada lagi yang sifatnya praktikal. Kalau yang praktikal itu contohnya misalnya, barang siapa yang membaca tasyahud akhir, hendaknya dia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Jadi ada doa kan, doa perlindungan itu. 4 perkara itu apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat,
wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru salam kanan, salam kiri. Jadi ini termasuk doa yang kita patut menghidupkan. Ya, apalagi kita ini termasuk generasi umat Nabi yang tidak hidup bersama Nabi, dan boleh jadi siapa tahu umur kita sampai kepada zamannya Dajjal muncul. Maka kita perlu mempersiapkan diri. Sebentar, belum selesai ya. Terus yang praktikal kedua misalnya, Nabi mengatakan, man hafidhu asyra ayatin min awwali aw akhiri suratul kahfi usima min fitnatid dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir suratul kahfi, niscaya dia akan dilindungi dari fitnah dajjal. Boleh yang awal, boleh yang akhir. Syukur-syukur dua-duanya. Gitu. Tapi ingat, dihafalkan ya. Jangan cuma ngebaca. Ya, karena kalau dajjal udah di depan mata, kita nyari Quran bingung. Apa? Ada. Ya 10 ayat itu. Kalau Jumat dan malam Jumat itu baca keseluruhan kahfinya. Ya. Nah, ini menghafalnya 10 ayat. Kemudian yang ketiga, apa lagi? Untuk melindungi diri dari fitnah dajjal. Hah? Jadi termasuk juga melindungi diri dari fitnah dajjal itu tadi tinggal di Mekah atau Madinah. Itu ya. Nah, ini termasuk penangkal dajjal yang cukup besar modalnya. Ya. Tapi siapa tahu ada rezekinya, ya Allah kasih rezekinya. Ya, kita tinggal di Mekah Madinah. Cuman ingat, pada akhirnya bukan soal tinggal di Mekah Madinah atau tidaknya, tapi soal keimanan. Kenapa? Karena akan ada satu masa nanti di mana Dajjal itu memprovokasi warga Madinah untuk keluar dari Madinah. Ya. Dan dia memprovokasinya secara fisik dengan cara dia menghentakkan kakinya sehingga gempa terjadi di kota Madinah. Maka orang-orang yang fasik, orang-orang munafik, laki perempuan itu terajak keluar, meninggalkan Madinah, ya, untuk mendatangi Dajjal. Gitu. Jadi akhirnya apa gunanya tinggal di Madinah kalau ternyata iman itu sudah fasik, ya kan, sudah jadi munafik, karena akan tetap jadi korbannya Dajjal, sekalipun Dajjalnya nggak bisa masuk Madinahnya, gitu. Nah, jadi kalau bicara baik, lebih baik kita beriman yang kokoh sekalipun tidak tinggal di Mekah Madinah, ya. Tapi lebih baik lagi kalau tinggal di Mekah Madinah sambil imannya kokoh, ya, itu yang lebih baik, itu yang lebih mantap, begitu, ya. Ada lagi pertanyaan? Aqsa. Nggak ngerti saya pertanyaannya maksudnya apa. Jadi tempat itu apakah aman dalam satu waktu bersamaan atau misalnya tahun ini Madinah yang aman, tahun tempat Mekah yang aman? Oh enggak, mereka aman terus. Tempat itu aman dari intervensi Dajjal. Pada saat Dajjal keluar. Ya, pada saat nanti Dajjal sudah keluar, 4 tempat itu termasuk 4 tempat yang Allah jamin tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, tidak bisa diintervensi oleh Dajjal. Jadi nggak ada kaitan dengan kapannya, tapi kaitannya dengan ketika Dajjal sudah keluar. Ya. Ya, ya. Jadi memang suatu ketika seorang sahabat namanya Ibnu Hawalah radhiyallahu an itu pernah bertanya kepada Rasul mengenai bumi Syam, ya kan? Maka Nabi memberikan satu gambaran, jika engkau sudah menyaksikan khilafah berdiri di sana di bumi Syam itu, hendaknya kalian tinggallah di sana, ya, karena itu tempat terbaik di masa itu. Nah, justru itulah kalau kita kaitkan dengan situasi dunia sekarang, ya, bumi Syam ini kan terdiri dari 4 negeri. Masih ingat saya bahas di bus? Coba sebutkan satu-satu. Hah? Palestina. Kok Israel? Israel mah negara palsu. Bukan. Palestina, Jordan, Suriah, Lebanon. Nah, jadi ini 4 negara di zaman kita sekarang
Kalau di zaman Nabi dulu semua disebutnya dalam satu kesatuan, namanya Baladus Syam atau Biladus Syam, negeri Syam, ya. Nah, hari ini setidak-tidaknya sudah ada 2 dari 4 negara itu yang menunjukkan nilai-nilai keimanan yang luar biasa, yaitu Palestina, khususnya Gaza, dan Suriah. Ya, ini 2 tempat ini sekarang ini sedang menjadi sorotan dunia, ya. Dan Nabi pernah bersabda, ketika nanti bumi Syam itu dibebaskan, maka kalau kalian ingin pilih tempat tinggal yang terbaik, pilihlah sebuah tempat yang bernama Dimashq. Dimashq itu Damaskus, ya. Karena itu akan menjadi basis kaum muslimin di zaman peperangan-peperangan akhir zaman. Dan di dekatnya ada sebuah bumi yang namanya Ghutah. Itu akan menjadi kemah besarnya umat Islam, ya. Nah, kita sedang menyaksikan sekarang ini sedang terjadi proses ke arah sana. Ya, apalagi kemarin dengan gencatan senjata yang terpaksa diterima sama negara palsu Israel, ya. Ini pada dasarnya umat Islam sedunia itu bergembira, sekalipun hancur-hancuran ya Gaza itu, tapi pada hakikatnya dalam konteks perang ya sesungguhnya ya mujahidin menang, nggak ada cerita kalah gitu. Bahkan sekarang dunia menjadi tersadarkan, wah tingkat kerusakan yang ditimbulkan luar biasa ternyata. Ya tapi kok begitu berhati baja gitu rakyat Gaza itu menghadapi itu semua. Ya, jadi ini juga sejalan dengan hadis Nabi yang lain yang mengatakan sesungguhnya keberadaan iman di era penuh fitnah di akhir zaman nanti adanya di Syam. Nah, ternyata 2 wilayah ini sudah menunjukkan, wilayah Gaza dan wilayah Suriah. Nah, cuma tentang Suriah masih banyak di antara kita yang nggak tahu menahu. Padahal Suriah ini sedang luar biasa berubahnya itu luar biasa sekarang. Jadi Suriah ini sebuah negara Arab yang selama 53 tahun itu dikuasai sama penguasa yang sangat zolim sekali, ya. Karena penguasa ini bahkan bisa dikatakan nggak beragama, ya, yaitu keluarga Assad, ayah dan anak. Ayahnya namanya Hafez Assad, berkuasa 29 tahun dari tahun 71 sampai tahun 2000. Anaknya Bashar Assad berkuasa 24 tahun dari tahun 2000 sampai 2024. Nah, mereka ini agamanya namanya Alawid. Alawid itu sebuah agama Syiah ekstrim. Karena mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Begitu, ya. Jadi mereka syirik pada dasarnya. Mereka ini syirik. Tapi karena mereka kategorinya Syiah, mereka dibantu sama Iran. Dibantu sama orang nyebutnya Hizbullah ya. Tapi kalau pejuang di Suriah nyebutnya Hizbul Syaitan. Ya. Karena pada dasarnya sama dengan Iran, Syiah yang membantu penguasa zalim di Suriah itu selama 53 tahun. Ya. Nah, alhamdulillah sejak tahun 2011 terjadi revolusi yang sangat berdarah-darah, dan saking ramenya revolusi itu sampai di negara kita ada istilah jangan sampai Indonesia disuriahkan. Nah, gitu, ada istilah begitu kan? Padahal ternyata perjalanan menuju sampai tumbangnya rezim Assad itu adalah perjalanan perjuangan jihad fisabilillah yang luar biasa. Begitu. Dan sekarang alhamdulillah rakyat Suriah sangat bersyukur kepada Allah bahwa yang menjadi tulang punggung dari oposisi kemarin melawan keluarga Assad itu justru dari barisan kaum muslimin. Ya, karena oposisi banyak macamnya. Ada oposisi yang semangatnya semangat Kurdi, ya kan? Ada yang semangatnya Druze, agama nggak jelas, agama lokal gitu. Kalau kayak di Indonesia tuh agama wiwitan lah, ya kalau di Sunda gitu, ya kan? Nah, terus ada ya agama Alawid tadi begitu ya. Nah, jadi tapi alhamdulillah yang jadi backbone dari perlawanan kemarin itu yang mengibarkan bendera Islam, murni Islam. Nah, sehingga mereka lah yang sekarang mendapat kepercayaan memimpin, dan rakyat Suriah sangat bergembira dengan hal ini. Gitu. Nah, harusnya kita pun ikut bergembira dan mendoakan. Ya, karena boleh jadi inilah awal mula hadis tadi menjadi kenyataan. Jika nanti Syam sudah dibebaskan, mau pilih tempat tinggal terbaik Damaskus. Karena itu akan menjadi basis umat Islam di akhir zaman, di zaman perang-perang nanti, dan di dekatnya ada sebuah bumi bernama Ghutah, itulah kemah besarnya umat Islam. Begitu, ya. Dan kalau kita kaitkan dengan Al-Mahdi pun nanti
ketika dia sudah dibaiat, dia dibaiatnya di Mekah ya. Tapi nanti dia akan perginya ke Syam, memimpin dari Damaskus sebelum pada akhirnya ya Al-Aqsa dibebaskan. Gitu. Jadi ada proses nih nanti ya. Al-Mahdi muncul nggak serta-merta ibu kota khilafah itu Al-Aqsa, tapi Damaskus dulu. Karena apa? Harus diperangi dulu nih. Dan ini lebih menarik lagi nih kalau kita terusin ceritanya. Dan kita terusin aja mumpung belum ada petugasnya, ya kan? Bahwa ternyata nanti pembebasan Al-Aqsa itu, ya, Israel itu dikalahkannya itu dalam bentuk koalisi umat Islam dengan bangsa Rum, bangsa Nasrani. Rum itu Eropa, gitu. Ini ada hadisnya. Jadi Nabi bersabda, satu salihuna Ruma sulhan aminan, ya, kalian akan menjalin aliansi yang aman, yang damai dengan bangsa Rum. Lalu kalian bersama mereka akan memerangi musuh di belakang kalian. Jadi musuh common enemy gitu. Ya. Nah, kalau Syekh Mubayyad, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman, ulama dari Gaza, beliau sangat yakin yang dimaksud itu adalah memerangi Israel. Jadi Israel itu nanti dikalahkannya hasil dari aliansi umat Islam dengan Rum. Cuman setelah menang ya, ada tentara Nasrani Rum yang mengklaim sambil ngangkat salib tinggi-tinggi, dia bilang salib telah menang gitu ya kan. Jadi masih belum taubat juga gitu ya, mentalitas ininya, mentalitas imperialismenya. Sehingga sama seorang tentara muslim dipukul dia, dipatahkan itu salibnya. Oh, terjadi pecah kongsi. Nah, setelah pecah kongsi barulah terjadi perang besar antara umat Islam dengan Nasrani. Begitu ya. Nah, itu panjang lagi ceritanya. Terkait Suriah tadi Ustaz, salah satu pemimpin oposisi ATS itu kan Muhammad Al-Julani itu ya. Abu Muhammad Al-Julani. Al-Julani yang sekarang membantu Amerika orang ISIS. Ya. Nah, itu mungkin bisa diinfokan latar belakangnya seperti apa biar kita juga paham gitu bahwa Ya, jadi begini. Orang bernama Abu Muhammad Al-Julani ini, beliau ketika mudanya, ya, beliau itu terpanggil untuk berjihad lawan Amerika. Ketika Amerika menyerang Irak. Irak kan negeri Muslim, tetanggaan dengan Suriah. Dia orang Suriah. Dia berasal dari Golan Heights, ya, dari pegunungan Golan. Makanya namanya Al-Julani. Nah, dia pergi jihad dengan barisan mujahidin di Irak melawan intervensi Amerika. Nah, di Irak itu terbentuklah sebuah majelis mujahidin ya dari berbagai faksi mujahidin, dan mereka kemudian menamakan diri mereka ISI. Nggak pakai S ya. Ya. Jadi Islamic State of Iraq begitu. Nah, beliau kenal pimpinannya. Nama pimpinannya Abu Umar Al-Baghdadi. Ya. Dan beliau bahu-membahu berperang dengan mereka melawan Amerika. Tapi beliau ditangkap sama Amerika, Abu Muhammad Al-Julani ini. Selama 5 tahun di penjara Abu Ghuraib, penjara yang menakutkan di Irak itu, yang banyak penyiksaan mujahidin oleh tentara-tentara Amerika, dan bahkan mohon maaf ya, itu tahanan-tahanan mujahidin itu ditelanjangi ya kan, dihina lah begitu ya. Nah, jadi beliau kemudian keluar habis 5 tahun di penjara, persis ketika di Suriah pecah revolusi 2011 itu melawan Bashar al-Assad itu. Nah, dia segera terpanggil lah ke kampung halamannya, dan dia bikin barisan mujahidin untuk melawan Al-Assad. Nah, barisannya ini itu berdiri sendiri sebenarnya. Tidak ada kaitan dengan isi yang kemarin itu, yang dia di Irak itu, apalagi dengan ISIS ya. ISIS juga belum muncul waktu itu. Nah, cuman memang beliau punya hubungan dengan yang namanya Al-Qaeda. Al-Qaeda itu sebuah gerakan jihad dunia, ya kan? Yang pemimpinnya itu orang Mesir, tinggalnya di Afghanistan. Gitu. Tapi karena Abu Muhammad Al-Julani ini menyadari bahwa untuk menyatukan barisan pejuang di Suriah ini sulit, maka dia melepaskan diri dari pakaian Al-Qaedanya supaya dia bisa diterima oleh rakyat Suriah, ya kan? Nah, sementara Abu Umar Al-Baghdadi yang pemimpin ISI itu wafat, syahid, ya. Muncul penggantinya namanya Abu Bakar Al-Baghdadi. Yang ini nama misterius sebenarnya. Dan dia memasuki wilayah Suriah dan bikin ISIS.
tambah S satu, ya kan? Islamic State of Iraq and Syria gitu. Nah, Abu Muhammad al-Jawlani ini curiga dengan yang namanya Abu Bakar al-Baghdadi ini. Kalau Abu Umar al-Baghdadi dia tahu, dia bahu-membahu perang lawan Amerika kan. Tapi kalau yang ini dia nggak ngerti ini siapa. Dia tanya ke senior-senior mujahidin lainnya, nggak ada yang tahu. Nah, terus dia dipanggil sama ISIS. Berkali-kali dipanggil, dia nggak mau. Sampai akhirnya oke lah dia penuhi permintaannya. Begitu dia penuhi, ternyata Abu Bakar al-Baghdadi minta sama dia untuk gabung dengan ISIS dan bubarkan barisan mujahidin yang dia buat. Nah, dia bikin barisan mujahidin namanya Front An-Nusrah, Jabha An-Nusrah, ya. Nah, Jabha An-Nusrah ini ditakuti sekali sama penguasa Suriah, sama Assad, ya kan. Nah, dia diajak ke ISIS nggak mau, dia menolak. Akhirnya dia kokohkan barisan ini, bahkan dia menjalin kerjasama dengan mujahidin front mujahidin lainnya, membentuk Hayat Tahrir Asy-Syam itu, ya. Jadi sebenarnya itu framing dari Amerika, ya kan, untuk menimbulkan kesan rusak pada diri Abu Muhammad al-Jawlani. Tapi alhamdulillah rakyat Suriah kelihatannya tidak terjebak. Karena secara kiprah HTS itu kiprahnya jauh berbeda dengan ISIS. Kalau ISIS itu dikenal sebagai sebuah kelompok yang mengibarkan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kelakuannya nggak Islami. Ya, banyak menzolimi pejuang-pejuang mujahidin sendiri. Sementara HTS itu ciri khasnya kalau masuk ke satu wilayah dan berhasil merebut wilayah itu, langsung bikin pemerintahan darurat. Lengkap dengan kepolisiannya, bagian perbaikan jalannya, perbaikan logistiknya, sehingga rakyat tuh rasakan manfaatnya langsung. Gitu. Nah, inilah yang menyebabkan dia ketika akhirnya membebaskan Damaskus, dia langsung dipercaya sebagai pemimpin tertinggi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu nggak ada yang bertanya kecuali Estu? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan barangkali untuk sore hari ini, kita endapkan dulu ya. Rasanya udah banyak sekali saya menyampaikan ya. Mudah-mudahan nanti di perkebunan korma besok ya, kebun korma ya, kita akan melanjutkan kajian kita dan khususnya tentang Dajjal ya. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.